Kamu sudah melahirkan beberapa waktu yang lalu atau bahkan sudah bertahun, tapi perut kamu masih saja buncit. Mungkin kamu melakukan salah satu kesalahan ini. Di video ini aku akan share 5 alasan kenapa kamu masih saja buncit pasca hamil dan melahirkan. Yuk langsung disimak videonya. Hai moms, welcome to fitmoms.id. Buat kamu yang baru bergabung di channel ini, yuk coba di subscribe dulu. Atau kamu juga boleh follow account sosial medianya Fitmoms, ada di sini. Karena di channel ini aku akan berbagi informasi seputar fitness dan kesehatan untuk kamu postpartum mom, sehingga kamu bisa mendapatkan tubuh yang fit dan ideal kembali pasca hamil dan melahirkan. Siapa sih yang nggak pengen punya perut yang langsing kembali, punya tubuh yang ideal kembali, walaupun status sudah berubah, yaitu sudah menjadi seorang ibu, sudah pernah hamil dan melahirkan. Apalagi saat kita scrolling di sosial media, lihat moms yang lain, lihat influencer, dia hamil, melahirkan, dan lihat kondisi tubuhnya, perasaan baru beberapa bulan yang lalu melahirkan, kok udah rata lagi, kok BB-nya udah ideal kembali. Terus kita nanya ke diri kita, tapi aku kok belum nih? Padahal aku udah lama loh melahirkan, bahkan aku udah bertahun melahirkan, tapi perut aku masih aja buncit. Nah, mungkin kamu melakukan atau mengabaikan salah satu dari 5 kesalahan yang dilakukan oleh postpartum moms, sehingga kondisi perutnya masih saja buncit, bahkan terlihat seperti ibu hamil. Yang pertama, kurang istirahat. Kamu tahu nggak, Mam, istirahat ini adalah hal yang sangat penting untuk kondisi tubuh kita secara keseluruhan. Istirahat ini bisa mendukung hormon kita, mendukung metabolisme kita, mempercepat proses regenerasi sel, dan sangat-sangat penting manfaatnya untuk tubuh kita. Itu sebabnya kalau kamu sedang melakukan diet, kita bisa memprioritaskan bahwa istirahat ini penting. Jadi, kalau kamu selama ini masih mengabaikan, masih tidak begitu mementingkan istirahat ini, yuk coba pelan-pelan adaptasi lagi, disesuaikan lagi, diatur lagi, time manajemennya dibenerin lagi, supaya kamu bisa memastikan kamu punya istirahat yang cukup dan istirahat yang berkualitas. Karena saat kamu tidak memenuhi istirahat yang cukup ini, istirahat kamu kurang berkualitas, ini akan mempengaruhi kondisi tubuh kamu, kondisi metabolisme kamu, hormon kamu terganggu, ini akan memperlambat sistem di tubuh kita, dan kita akan lambat pula mencapai goal yang kita mau. Jadi pastikan kamu cukup istirahat. Yang kedua, tidak memenuhi nutrisi atau kebutuhan tubuh kita. Mungkin kita sudah memperhatikan pola tidurnya atau istirahatnya, sudah melakukan olahraga yang rutin juga, tapi kita tidak memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Pastikan kamu memenuhi 3 makronutrisi. Aku jelaskan, coba cek link di bawah videonya, ada informasi tentang bagaimana 3 nutrisi yang harus kamu penuhi di menu makan kamu sehari-hari. Nah, dengan kita memenuhi kebutuhan kita, ini akan mendukung tubuh kita mencapai fitness goal yang kita mau. Gak peduli kamu saat ini ingin memperbaiki kondisi perut buncit kamu, atau kamu ingin menaikkan massa otot kamu, membangun otot kamu lebih strong lagi, lebih fit lagi. Ini sangat-sangat penting bahwa nutrisi kamu juga harus kamu penuhi. Sudahkah menu makan kamu sehari-hari memenuhi nutrisi? Coba share di kolom komentar, Mam, apakah kamu memperhatikan kebutuhan kamu, nutrisi kamu sehari-hari, atau masih kayak makan aja sesuai selera, makan aja hari ini sukanya makan apa gitu ya. Aku penasaran, yuk kamu share di kolom komentar tentang menu makan kamu sehari-hari. Kesalahan yang ketiga yaitu melakukan olahraga yang tidak tepat. Jadi pasca melahirkan kita harus tahu, dan ini sudah berkali-kali aku bilang, kita ada di tangga keberapa, kita ada di kondisi seperti apa, bagaimana kondisi fisik kita pasca melahirkan. Apakah kita punya otot yang lemah, apakah BB-nya kita berlebihan, apakah kita punya diastasis rekti atau prolaps atau hernia. Semakin kita mengetahui kondisi tubuh kita, semakin cepat pula kita bisa kasih solusi yang tepat, dan kita bisa mencapai goal yang kita mau lebih cepat pula. Nah, sayangnya banyak postpartum moms langsung aja random melakukan olahraga tanpa mengenali kondisi tubuh mereka, dan ini akan memperlambat progres kita yang tentunya walaupun sudah berbulan atau bahkan bertahun pasca melahirkan, kondisi kita masih aja perut buncit, atau BB berlebihan, atau belum mendapatkan tubuh ideal yang kita mau. Jadi kalau kamu nggak mau stuck di kondisi ini,
pastikan kamu melakukan olahraga yang tepat sesuai dengan kondisi kamu. Dan kesalahan yang keempat yaitu tidak konsisten. Banyak moms yang merasa ketika dia sudah berolahraga 1 bulan 2 bulan, maka dia akan mendapatkan hasil yang wow atau dream yang dipengen. Padahal kenyataannya, aku udah berkali-kali bilang bahwa pola hidup sehat itu adalah gaya hidup kita yang harus kita lakukan long term atau konsisten. Jadi kalau progres kamu mencapai body goal yang kamu mau mungkin harus 6 bulan atau 9 bulan atau bahkan bertahun, that's okay. Itu progresnya kamu. Tapi kamu harus jujur sama kondisi kamu. Jangan bandingkan sama moms yang lain yang mungkin pas kamu melahirkan 3 bulan udah BB ideal gitu ya. Tapi didukung dengan faktor-faktor yang mungkin gennya atau situasinya dia bisa mendapatkan kondisi itu, dan kamu tarik ke kondisi kamu yang pas kamu melahirkan ototnya lemah, punya diastasis rekti, punya prolaps atau punya gejala hernia, BB-nya juga berlebihan, terus kamu pengen dapat hasil yang 3 bulan atau mungkin dalam 6 bulan. Itu pasti nggak bisa. Artinya kita punya step atau progres yang berbeda-beda. Jangka waktu yang kita butuhkan juga berbeda dari orang lain. Tergantung bagaimana kondisinya masing-masing. Makanya kita harus konsisten dan mengikuti progres kita masing-masing. Dan kesalahan yang kelima yaitu membandingkan progres atau membandingkan diri kamu dengan orang lain. Sama seperti penjelasan aku sebelumnya bahwa kamu nggak boleh membandingkan progres kamu atau melihat kiri kanan, melihat moms yang lainnya kok bisa cepet banget gitu ya. Padahal mungkin mereka mempunyai faktor-faktor yang mendukung, gennya, atau mereka punya personal trainer, mereka mengikuti program, atau mereka sudah ada support gitu ya, ada asisten rumah tangga. Jadi si mom tersebut hanya fokus untuk dirinya, fokus take care tubuhnya gitu ya. Sementara kamu yang mungkin sibuk sebagai working mom, belum lagi ngerjain pekerjaan rumah sendiri, belum lagi urusan anak gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngebandingin progres kita dengan orang lain. Selalu jujur sama diri kamu. Oh iya, situasi aku saat ini seperti ini. Yang nggak mungkin aku ngikutin atau membandingkan diriku dengan orang lain karena kondisinya berbeda, faktor-faktor yang mendukung situasinya juga berbeda. Jadi jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain, jangan bandingkan progres kamu dengan orang lain. Tapi jujur sama diri kamu, kamu tahu saat ini kamu ada di tangga berapa, dijalanin, dan nanti pelan-pelan kamu naikin lagi tangga kedua sesuai dengan kondisi dan situasi kamu. Sampai pada akhirnya aku yakin banget selama kamu konsisten melakukan latihan yang tepat, jujur sama diri kamu gitu ya, kamu akan dan pasti bisa mencapai goal yang kamu mau. Gak peduli setinggi apapun goal itu, tapi again, jujur sama diri sendiri dan harus konsisten. Dan kalau kamu ingin mendapatkan langkah-langkah atau step-step yang bisa diikutin secara mudah, latihan di rumah tanpa harus pergi ke gym, buat kamu mungkin yang working moms, sibuk, susah banget atur waktunya, kamu bisa mengikuti salah satu program di Fit Moms, di mana aku sudah sediakan step by stepnya yang sangat mudah diikutin. Kamu boleh langsung cek link di bawah. Kamu bisa bergabung ke salah satu program yang tepat sesuai dengan kondisi kamu saat ini. Atau kamu boleh cek playlistnya di channel Fit Moms, cari tahu informasi-informasi lainnya, baik itu tentang diastasis rekti, mungkin latihan diastasis rekti yang tepat, atau mungkin pola makannya, atau informasi nutrisi yang perlu kamu ketahui, bagaimana pola makan atau makronutrisi yang perlu kamu penuhin sehari-hari. Semua informasi tersebut aku bahas dan kamu boleh cek linknya ada di bawah. Itu dulu informasi yang bisa aku share kali ini. Thank you banget buat kamu yang sudah nonton video ini. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, kamu boleh share ke moms atau teman kamu lainnya. Dan thank you, sampai ketemu di video yang akan datang. Bye!